Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan, membawa hati kita yang penuh dengan ucapan syukur kepada Allah kita yang hidup. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Tuhan, bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari malam hari hingga pagi hari ini. Sebentar pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, lewat penyembahan kami, lewat pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir bersemayam dalam hati kami, membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan-kebaikannya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kau hadir dalam hati kami, mendengar setiap pujian kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Kiranya Tuhan bertahta atas hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Masih dalam tema yang sama di bulan Maret ini, kita akan belajar bersama mengenai Kristus adalah hikmat. Kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 2, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan dan Bapak Ibu Saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pantas bersyukur karena Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Status keselamatan kita itu dianugerahkan oleh Tuhan. Status benar yang kita miliki, yang mengerjakannya semua adalah Kristus. Bagian kita adalah mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menerima status kebenaran itu. Ketika kita meyakini, kita menerima Kristus adalah kebenaran, adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan mengaruniakan roh di dalam hati kita. Roh yang dari Tuhan, yang memampukan kita untuk bisa memahami, menyelami setiap perkataan Tuhan. Inilah yang disebut dengan hikmat yang benar, hikmat dari Tuhan. Ketika kita mempercayai Kristus yang adalah Allah itu sendiri, berkuasa untuk menyelamatkan kita, menggantikan kita untuk mati di kayu salib, menebus saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita meyakini hal itu sebagai sebuah kebenaran. Kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita menerima roh yang daripada Allah. Di ayatnya yang ke-12 dikatakan, kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Artinya, tanpa kita menerima roh yang berasal dari Allah ini, tanpa adanya roh yang berasal dari Allah, kita tidak tahu apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dalam kata yang sederhana, dalam kalimat yang sederhana, tanpa roh yang Tuhan berikan ini, tanpa roh Allah tinggal dan hidup dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa memahami apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Bagaimana berkat keselamatan yang begitu indah itu dikaruniakan Tuhan melalui Kristus. Itu semua sulit akan kita pahami kalau roh Allah tidak kita terima. Kalau roh yang berasal dari Allah ini tidak kita miliki. Tetapi syukur kepada Allah, kita dimampukan untuk bisa memahami. Sehingga Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-13, dan karena kami hamba-hamba Tuhan menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang memiliki roh, yaitu kita orang percaya, maka hamba-hamba Tuhan ini berkata-kata
tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan dengan hikmat manusia, bukan dengan kebijaksanaan duniawi, bukan dengan ide-ide, gagasan-gagasan yang indah, kata-kata yang menarik, kata-kata yang sedap didengar, yang memiliki arti di mana kita bisa belajar kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kita tidak bisa memungkiri, Bapak Ibu Saudara, bahwa banyak orang-orang di dunia ini yang pandai dalam pemikiran-pemikiran mereka. Mereka dapat merumuskan satu perkara, merumuskan satu kalimat yang membantu kita, memampukan kita untuk kita bisa berkembang menjadi pribadi yang baik dalam ukuran dunia tentunya, menjadi pribadi yang bekerja keras, menjadi pribadi yang berpikiran positif, menjadi pribadi yang pandai berkomunikasi, menjadi pribadi yang bisa membawa diri, menjadi pribadi yang mau tekun bekerja dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hikmat-hikmat dunia yang ditawarkan kepada kita. Tapi hikmat-hikmat dunia ini tidak akan memampukan kita, tidak bisa menolong kita untuk bisa memahami hikmat Allah, untuk bisa memahami apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tetapi Roh Allah, Kristus yang adalah hikmat bagi kita, akan menolong kita untuk bisa menafsirkan perkataan-perkataan dari para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman, yang menyampaikan ajaran-ajaran Kristus. Kita dimampukan untuk bisa menangkap, mengerti. Kenapa? Apakah karena kita lebih berhikmat daripada orang-orang dunia ini? Apakah karena kita lebih cerdas daripada orang-orang di dunia ini? Tidak. Jawabannya semata-mata karena ada Roh Allah yang tinggal dan hidup dalam hati kita. Oleh karena itu, kita dapat menyadari status kita sebagai manusia rohani. Kita menerima apa yang berasal dari Tuhan. Kita pantas mensyukurinya. Dan kita menyadari juga masih ada orang-orang di sekeliling kita, manusia-manusia duniawi yang belum menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan untuk kita bisa membagikan kebenaran, kita bisa menceritakan mengenai Kristus, kita bisa menyampaikan Injil kebenaran, kabar baik kepada sebanyak mungkin orang. Mari kita sampaikan, Bapak Ibu. Bukan dengan kata-kata yang berhikmat menurut ukuran manusia, bukan dengan kata-kata yang indah, bukan dengan kata-kata yang terkesan bijaksana menurut pandangan manusia, tetapi dengan kekuatan Roh yang Tuhan sudah berikan dalam hati kita. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Pimpin langkahku, Roh Kudus, untuk aku bisa menyampaikan berita kabar baik, berita kebenaran, Injil Kristus kepada orang-orang di sekelilingku. Dan biarlah kita meminta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan pun berkenan, bermurah hati, memberikan Roh Allah kepada orang-orang yang kita sampaikan berita kebenaran itu. Dan harapan kita, ketika mereka mendengar berita kebenaran, ketika mereka mendengar Injil Kristus, hati mereka dipenuhi oleh Roh Allah. Mereka bisa memahami apa yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Mereka bisa memahami betapa Tuhan begitu mengaruniakan keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Maka kita mau mengimani orang-orang ini, mereka yang sudah mendengar kabar baik ini, mereka pun juga percaya kepada Kristus dan beroleh keselamatan, sebagaimana kita pun mendapatkan keselamatan. Sekali lagi Bapak Saudara, bukan karena kecerdasan kita sehingga kita bisa mampu memahami pemberitaan Injil, tetapi itu semua semata-mata hanya karena ada Roh Tuhan yang tinggal dalam hati kita. Mari kita melakukan bagian kita, bekerja, menyampaikan kabar baik kepada sebanyak mungkin orang, seraya berdoa supaya Allah pun mengaruniakan Roh kepada mereka, sehingga mereka pun bisa menangkap kebenaran ini. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami diajar bahwa hanya karena Roh Allah dalam hati kami, maka kami mampu menafsirkan hal-hal yang rohani. Maka kami mampu menangkap hikmat yang indah dari sorga. Sehingga setiap perkataan-perkataan firman, berita Injil, mampu kami terima dan mampu kami resapi Tuhan.
Itu yang membuat kami semakin bertumbuh di dalam iman. Kami rindu kehidupan kami pun Tuhan pakai, sehingga kami berani menyampaikan kebenaran Injil. Kami berani menyampaikan kebenaran firman kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami pun memohon kiranya Tuhan berbelas kasih, bermurah hati, untuk Tuhan juga mengaruniakan roh yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan pun berikan kepada mereka, sehingga mereka dimampukan menangkap, memahami akan Injil Kristus, bahkan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mampukan kami Tuhan, kami rindu kehidupan kami boleh menjangkau sebanyak mungkin orang untuk membawa mereka masuk dalam kerajaan surga. Dipermuliakanlah Tuhan dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak Ibu Saudara silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tambori setiap jam 5 sore. Hari Kamis ada latihan pujian setiap jam 6:30 malam. Hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 setiap jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Lalu hari Minggu pagi kita ada ibadah sekolah minggu jam 7:30. Lalu hari Minggu sore kita akan berjumpa kembali di ibadah MCC jam 5 sore. Demikian info sepekan MCC. Dan pagi hari ini kita mau akhiri ibadah pagi hari ini dan mengawali hari ini dengan tetap terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan tetap percaya bahwa Tuhan akan menuntun langkah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur karena pagi hari ini kami dibekali dengan firman Tuhan, dan kiranya firman boleh menjadi kekuatan untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, dari pagi hingga malam hari nanti dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau awali hari ini dengan bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.